Dune Part 2, sequel dari film sci-fi terbaik dekade ini, akhirnya tayang di bioskop setelah nunggu 2 tahun lebih. Di film ini bakal melanjutkan petualangan Paul Atreides yang bersatu dengan orang-orang Fremen di planet gurun Arrakis untuk berperang melawan House Harkonnen. Nah, sebelum kalian nonton filmnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Dune Part 2. So, nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Dune Part 2 adalah film bergenre epic science fiction, sequel dari film Dune atau Dune Part 1 yang rilis tahun 2021 lalu. Film ini adalah bagian kedua dari film adaptasi novel Dune terbitan tahun 1965 karya Frank Herbert. Masih dihandle sama tim kreatif yang sama dengan film pertamanya. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve. Dia juga ikut menulis screenplay-nya bersama Jon Spaihts, sekaligus juga jadi produser bersama dengan Mary Perrin, Cal Boiter, Patrick McCormick, dan Tanya Lepoint. Komposer kondang langganan Oscar, Hans Zimmer, yang biasanya jadi kolaboratornya Christopher Nolan, kembali menggarap musik untuk sequelnya ini. Dan sinematografer terkenal Greig Fraser yang sebelumnya menghandle Rogue One, The Batman, The Creator, dan pastinya Dune Part 1 juga kembali lagi di film ini. So, secara visual dan audio udah nggak usah diragukan lagi seberapa epicnya film ini. Film ini diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan langsung oleh Warner Bros. Pictures. Development film ini sebenarnya udah dimulai setelah Legendary Entertainment mendapatkan hak film dan televisi untuk franchise Dune pada tahun 2016. Denis Villeneuve menandatangani kontrak sebagai sutradara untuk adaptasi filmnya pada tahun 2017 dan dari awal udah bertujuan untuk membagi adaptasinya menjadi 2 bagian karena ceritanya yang kompleks dan world building yang massive. Tapi kontrak produksinya cuma didapat untuk film pertama karena produksi film kedua harus melihat dan dilanjutkan berdasarkan kesuksesan dari film pertamanya dulu. Setelah kesuksesan secara kritis dan komersial dari film pertamanya, Warner Bros dan Legendary akhirnya ngasih lampu hijau buat project Dune Part 2 pada Oktober 2021. Syutingnya kemudian dilakukan di Budapest, Italia, Yordania, dan Abu Dhabi pada bulan Juli sampai Desember 2022. Dune Part 2 awalnya direncanakan rilis pada 20 Oktober 2023, tapi kemudian diundur ke bulan November 2023 untuk menyesuaikan perubahan jadwal rilis dari studio lain. Sampai akhirnya diundur lagi karena ada mogok dan demo aktor dan penulis Hollywood, dan akhirnya resmi dirilis secara global pada tanggal 1 Maret 2024. Nah, seperti biasa di Indonesia, film ini tayang 2 hari lebih awal di tanggal 28 Februari 2024 dan presale-nya udah dibuka dari tanggal 23 Februari kemarin. Film ini memiliki total durasi sekitar 166 menit atau 2 jam 46 menit, lebih lama 11 menit dari film pertamanya. Selain itu, film ini juga family friendly dan bisa ditonton semua umur karena punya rating PG-13. Cast and Character. Film ini kembali dibintangi sama berbagai superstar Hollywood yang mengulang peran mereka dari film pertama. Ada Timothée Chalamet sebagai Paul Atreides, Duke of House Atreides yang terasingkan. Dia dipanggil Muad'Dib oleh Fremen, sosok Mesiah yang akan jadi pemimpin alam semesta dari ramalan mereka. Zendaya sebagai Chani, seorang warrior muda Fremen dan love interest-nya Paul yang sebelumnya selalu muncul dalam mimpi dan penglihatannya. Rebecca Ferguson sebagai Lady Jessica, ibunya Paul yang merupakan anggota Bene Gesserit dan selir dari mendiang Atreides. Josh Brolin sebagai Gurney Halleck, mantan pemimpin militer House Atreides dan mentornya Paul. Lalu Stellan Skarsgård sebagai Baron Vladimir Harkonnen, kepala House Harkonnen, musuh bebuyutan Atreides dan mantan pengurus Arrakis. Dave Bautista sebagai Glosuraban Harkonnen, keponakan Baron Vladimir Harkonnen yang brutal. Charlotte Rampling sebagai Gaius Helen Mehiam, Raven Mother atau petinggi dari Bene Gesserit dan Truth Slayer dari Padishah Emperor. Dan Javier Bardem sebagai Stilgar, pemimpin suku Fremen di Siege Tabr. Cast yang baru juga nggak kalah berbakat dan terkenal. Ada Austin Butler sebagai Feyd-Rautha Harkonnen, keponakan termuda Baron Vladimir Harkonnen yang psikopat dan sadis. Dia bakal jadi rival utama, saingan berat dan antagonis terbesar buat Paul. Christopher Walken sebagai Shaddam IV, Padishah Emperor dan kepala dari House Corrino, seorang penguasa planet Khaitan, Imperium dan penguasa alam semesta. Florence Pugh sebagai Princess Irulan, anaknya Emperor Shaddam IV. Leah Seydoux sebagai Lady Morgoth Fenring, seorang Bene Gesserit dan teman dekat Emperor Shaddam. Shoheila Yacob sebagai Shishakli, seorang prajurit Fremen, dan terakhir ada surprise cast yang baru di-reveal baru-baru ini. Anya Taylor-Joy sebagai Alia Atreides, adik perempuan Paul Atreides yang muncul dalam penglihatannya. Storyline.
Dune atau yang dikenal dengan Dune Chronicles adalah media franchise yang dimulai dari novel Dune tahun 1965 karya Frank Herbert yang kemudian dikembangkan ke 5 sequel. Dan sejak Frank Herbert meninggal pada tahun 1986, putranya Brian Herbert dan penulis fiksi ilmiah Kevin J. Anderson melanjutkan ceritanya pada tahun 1999 dan sejak saat itu terus menambah publikasi baru. Dune sering disebut sebagai novel fiksi ilmiah terlaris dalam sejarah dan sebelumnya udah pernah diadaptasi 2 kali. Pertama dengan film garapan David Lynch pada tahun 1984 dan kedua sebagai TV miniseries pemenang Emmy pada tahun 2000. Novel pertama Dune kemudian mendapatkan adaptasi terbarunya yaitu sebagai seri film 2 bagian dengan film pertamanya yang rilis pada tahun 2021 lalu dan sequelnya yang mau dirilis saat ini. Film Dune Part 1 cuma mengadaptasi sekitar separuh pertama dari novelnya, berlatarkan masa depan yang jauh sekitar 20.000 tahun di masa depan dalam sebuah peradaban feodal antar bintang di mana berbagai keluarga bangsawan mengendalikan planet sebagai wilayah kekuasaannya. Konflik bermula saat Duke Leto Atreides, kepala dari House Atreides dan penguasa planet Caladan, ditugaskan oleh Emperor Padishah Shaddam IV untuk menggantikan Baron Vladimir Harkonnen sebagai penguasa Arrakis. Arrakis adalah sebuah planet gurun yang ekstrim yang adalah satu-satunya sumber dari The Spice atau rempah-rempah bernama melange, yaitu zat psikotropika yang sangat penting dan berharga di universe Dune. Efeknya bisa memberikan peningkatan vitalitas dan kesadaran manusia. Spice juga merupakan kunci dalam perjalanan antar bintang, memberikan Spacing Guild Navigators kemampuan untuk memandu kapal luar angkasa melintasi ruang angkasa secara instan dan aman. Tapi saat Leto mengambil alih, Emperor Shaddam dan Baron Harkonnen ternyata berencana untuk menggulingkan Leto dan menghancurkan House Atreides. Shaddam merencanakan House Harkonnen untuk merebut kembali Arrakis dibantu oleh pasukan Sardaukarnya, yaitu pasukan tempur elit berupa tentara super yang belum pernah kalah dalam pertempuran apapun. Emperor Shaddam sendiri nggak muncul in person di film pertama, dan Baron Harkonnen digambarkan sebagai orang yang sangat gendut sampai dia perlu device anti gravitasi untuk mensupport berat tubuhnya sehingga dia bisa melayang-layang untuk bergerak. Leto udah mencurigai gerak-gerik Emperor ini, tapi dia juga mempertimbangkan resikonya dengan kekuatan yang dia dapat kalau dia bisa mengendalikan Arrakis dan membuat aliansi dengan penduduk asli misterius Arrakis yaitu kaum Fremen. Selir Leto yaitu Lady Jessica adalah anggota dari Bene Gesserit, sebuah kelompok persaudaraan eksklusif yang anggotanya perempuan semua. Mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang sangat besar dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya alam semesta baik secara politik dan sosiologis. Bene Gesserit juga dilatih secara khusus sebagai truth slayer atau pengucap kebenaran yang bisa menentukan apakah seseorang ini berbohong dengan menganalisa ucapannya, bahasa tubuh dan tanda-tanda fisik seperti denyut nadi dan detak jantung. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengontrol jenis kelamin anak mereka nantinya. Sebagai bagian dari program breeding Bene Gesserit, selama berabad-abad mereka menginstruksikan Jessica untuk melahirkan seorang putri yang nantinya pada gilirannya akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi Kwisatz Haderach. Ini adalah istilah untuk sosok Bene Gesserit laki-laki dan super being yang akan jadi juru selamat dengan kemampuan melihat masa depan. Ini diperlukan untuk membimbing manusia menuju masa depan yang lebih baik. Tapi Jessica nggak patuh dan langsung melahirkan seorang putra, yaitu Paul Atreides, yang dilatih dan dibimbing oleh para pembantu dan ajudan ayahnya, seperti Duncan Idaho, Gurney Halleck, Dr. Wellington Yueh, dan Thufir Hawat. Jessica juga mengajari Paul ilmu disiplin Bene Gesserit, karena Paul juga mewarisi kekuatan mereka yang sangat jarang dimiliki laki-laki. Paul menceritakan kepada Jessica dan Duncan tentang penglihatan yang meresahkan tentang masa depan. Kemudian Reverend Mother dan Truth Slayer kekaisaran bernama Gois Helen Mohayam mengunjungi Caladan dan memberikan Paul sebuah tes yang dikenal sebagai Gom Jabbar. Tes ini melibatkan jarum beracun dan sebuah kotak di mana Paul harus memasukkan tangannya untuk merasakan sakit yang luar biasa. Tes ini bertujuan untuk menilai kesadaran manusia dan kendali impulsnya. Meskipun diperingatkan bahwa gagal dalam tes ini bakal mengakibatkan kematian, tapi Paul berhasil lolos tesnya. Saat Mohayam pergi, dia berbicara dengan Jessica tentang Paul yang dianggap sebagai The One dan Kwisatz Haderach tadi. Setelah itu, Mohayam mengadakan pertemuan rahasia di Gidi Prime, planet asal House Harkonnen. Mohayam bersikeras ke Baron Harkonnen bahwa apapun rencananya untuk kudeta House Harkonnen, dia harus mengampuni dan tidak boleh membunuh Paul dan ibunya yang ada dalam perlindungan Bene Gesserit. Baron pun setuju, tapi nggak berjanji kalau mereka bakal selamat dari keadaan Arrakis. Singkat cerita, keluarga House Atreides akhirnya tiba di Arrakeen, benteng ibu kota dan pusat pemerintahan di Arrakis. Mereka disambut oleh sekelompok tentara Atreides yang dipimpin Duncan Idaho yang sudah dikirim ke Arrakis lebih dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka juga telah melakukan kontak dengan para Fremen. Paul dan Jessica lalu disambut sama warga Fremen yang memuja mereka dengan meneriaki lisan al-gaib, di mana Jessica mereveal kalau itu diterjemahkan sebagai prophet atau Messiah. Menurut Jessica, ini disebabkan oleh konsep kepercayaan yang ditanamkan oleh Bene Gesserit di Arrakis selama berabad-abad sebelumnya, di mana mereka dijanjikan suatu hari nanti
nanti akan ada sosok dari dunia luar yang akan memimpin dan membebaskan Fremen. Beberapa hari kemudian, Leto bernegosiasi dengan Stilgar, kepala suku dan perwakilan dari Fremen, menyampaikan niat untuk menjalin aliansi dengan Fremen, berbeda dengan rezim Harkonnen sebelumnya yang kejam dan bertangan besi. Leto juga diberitahu kalau peralatan yang ditinggalkan sama Harkonnen punya kondisi di bawah standar dan sebagian besar mengalami malfungsi. Leto yakin kalau mereka memang di set up untuk gagal. Setelah itu, Leto, Paul, dan tokoh-tokoh penting lain dari House Atreides diundang dalam tur operasi oleh Dr. Leet Kainis, seorang ahli planet dan ekologi yang tinggal di antara suku Fremen. Dia juga merupakan Judge of Change, seorang pejabat yang ditunjuk oleh Emperor untuk memantau perubahan wilayah kekuasaan. Mereka diperlihatkan mesin harvester rempah yang sedang beroperasi di gurun. Dr. Kainis juga memberikan pengarahan kepada mereka tentang bahaya permanent spice dan juga tentang sandworm atau cacing raksasa yang berkeliaran di bawah gurun. Selama turnya, masalah muncul ketika sandworm mendekati dan menyerang mesin harvesternya karena mereka tertarik pada suara atau getaran ritmis yang dikeluarkan mesinnya. Upaya penyelamatan dilakukan tapi jangkar evakuasinya menjadi malfungsi dan mesin harvesternya gagal bisa diangkat ke tempat yang aman. Singkat cerita, Leto memerintahkan agar semua petugasnya diselamatkan dengan mengangkut mereka menggunakan pesawat ornithopter. Paul juga hampir menjadi korban sandworm saat penglihatannya semakin intensif setelah terpapar dan menghirup rempah melain secara langsung. Keluarga Atreides menghadapi bahaya lebih lanjut sekembalinya diarahkan setelah ada upaya pembunuhan terhadap Paul dengan drone hunter seeker yang untungnya gagal. Beberapa hari kemudian, pengkhianatnya di-reveal, yaitu adalah Dr. Yue, dokter pribadi Leto dan temannya Jessica. Dia mengkhianati keluarga Atreides dengan menonaktifkan shield benteng Arrakeen dan memblokir komunikasi. Ini memungkinkan pasukan Harkonnen dan Sardaukar untuk menyerang. Tapi pengkhianatan ini bukan tanpa alasan, karena Dr. Yue kemudian melumpuhkan Leto dan mereveal rencananya untuk menukar Leto dengan imbalan istrinya yang jadi ditawan sama Baron. Yue juga menggantikan salah satu gigi Leto dengan kapsul gas beracun yang bisa digunakan Leto untuk membunuh Baron Harkonnen. Setelah Baron gak menepati janjinya dan malah membunuh Yue, Leto melepaskan gasnya yang membunuh dirinya sendiri dan anggota Harkonnen lain di ruangan itu. Tapi Baron sendiri bisa survive dengan melayang ke langit-langit ruangan dan mendeploy shield tubuhnya walaupun dia terluka parah. Sementara itu, selama invasi, Jessica dan Paul disandra oleh tentara Harkonnen dan Baron memerintahkan agar Paul dan Jessica dijatuhkan di padang pasir untuk mati. Jessica dan Paul akhirnya berhasil melarikan diri menggunakan teknik Bene Gesserit yang disebut The Voice untuk mengalahkan para penculiknya. The Voice adalah sebuah teknik atau sarana untuk mengontrol orang lain hanya dengan nada suara tertentu. Dengan memodulasi kehalusan suaranya, seorang Bene Gesserit bisa mengeluarkan perintah pada tingkat bawah sadar dan memaksa orang lain untuk patuh. Jessica dan Paul bisa melarikan diri ke padang pasir di mana mereka menemukan frame kit yang sebelumnya udah ditinggalkan yang berisi perlengkapan untuk bertahan hidup. Lalu steel suit yaitu kostum untuk bertahan hidup di gurun yang bisa memanfaatkan kelembaban tubuh dan membuatnya bisa diminum. Jessica dan Paul kemudian melakukan perjalanan semalaman di padang pasir di mana Paul mendapatkan penglihatan tentang Holy War atau perang suci berdarah yang terjadi di seluruh penjuru alam semesta atas namanya. Mereka juga mengetahui kalau Leto sudah mati ketika mereka menemukan cincin House Atreides di dalam survival kitnya. Alhasil, Jessica menyambut Paul sebagai Duke of Atreides yang baru. Saat berjalan melewati gurun, Paul dan Jessica bertemu kembali dengan Dankon Idaho yang membawa mereka ke stasiun penelitian lama, di mana mereka juga bertemu dengan Dr. Kynes. Paul mengungkapkan rencananya untuk menikahi salah satu putri Shaddam untuk menghindari perang saudara yang akan terjadi akibat berita pengkhianatan Emperor. Tapi nggak lama kemudian, lokasi mereka juga ditemukan oleh pasukan Sardaukar. So Duncan mengorbankan dirinya supaya Paul dan Jessica bisa melarikan diri. Dr. Kynes yang juga terluka parah akhirnya juga stay behind dan memanggil Sandworm ke lokasinya untuk melahap semuanya. Di sisi lain, Baron Harkonnen yang sadar akan dampak finansial yang besar dari kudeta terhadap House Atreides memberikan komando kepada keponakannya, Rabban, untuk segera memulai kembali produksi dan penjualan rempahnya untuk menutupi biaya invasi dan membayar hutang ke Emperor. Di sisi lain, setelah melarikan diri dari fasilitas penelitian dan mencuri ornithopter, Paul dan Jessica melawan badai dan akhirnya jatuh di gurun dan mereka kembali berhadapan sama sandworm yang berkeliaran di gurun. Paul dan Jessica lalu bertemu dengan suku Fremen yang dipimpin sama Stilgar. Disinilah Paul bertemu dengan Chani, gadis bermata biru yang ada dalam penglihatan dan mimpinya, dan ada koneksi instan yang terjadi di antara mereka meskipun masih misterius. Awalnya, para Fremen enggan mengizinkan Paul dan Jessica untuk mengungsi, tapi akhirnya memutuskan untuk menerima mereka setelah melihat kalau mereka adalah petarung yang baik. Tapi salah satu prajurit Fremen bernama Jamis tetap menentang dan menantang Paul untuk melakukan duel ritual sampai mati. Pertarungan ini dimenangkan oleh Paul dengan menggunakan pisau yang diberikan Chani. Bertentangan dengan keinginan Jessica, Paul bersikeras untuk bergabung dengan Fremen untuk memenuhi tujuan ayahnya membawa perdamaian di Arrakis. Cerita Dune Part 1 pun selesai dan akhirnya langsung dilanjutkan di film keduanya ini, di mana Paul Atreides melanjutkan
melanjutkan journey-nya di planet Arrakis saat dia akhirnya bersatu dengan Chani dan para Fremen mempelajari Desert Power. Dia bersiap untuk berperang dan membalas dendam terhadap para konspirator yang menghancurkan keluarganya. Paul juga harus menghadapi sebuah pilihan antara cinta dalam hidupnya atau nasib alam semesta. Dia harus berusaha keras untuk mencegah masa depan mengerikan di mana cuma dia yang bisa melihat dan meramalkannya. Movie and book recommendation. Buat kamu yang pengen catch up sama cerita dari filmnya, terutama pengen tahu backstory dari para karakter di film ini, kalian wajib untuk nonton Dune Part 1 yang mengeksplor origin dari Paul Atreides dan backstory soal konflik dari planet Arrakis antar House Atreides dan House Harkonnen. Film pertama ini juga jadi pengenalan dunia dan setup cerita untuk film Dune Part 2. Dan memang kalian harus wajib nonton Dune Part 1 dulu biar kalian bisa tahu build up dari konfliknya. Selain itu, kalian juga boleh banget untuk baca source materialnya, yaitu novel pertama Dune karya Frank Herbert, kalau mau mengenal dunia dan para karakternya secara lebih dalam. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Dune Part 2. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review atau share pendapat kalian tentang filmnya di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.